sebenarnya ya. Oke anak-anak teacher, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya. Put your hands together, close your eyes, bow your head. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing in this morning. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amin. Amen. Today is Friday, 16 October 2020. Hari ini hari Jumat, ya, 16 Oktober 2020. Ya, sekarang We want to say our memory first, teacher. oh ya, okay. Now we want to say memory first, okay? Okay, Let's say together with teacher. Teacher will say that slowly ya, pelan-pelan teacher. Kalian ikutin. 1, 2, 3, go. Isaiah 41 verse 10a. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Isaiah 41 verse 10a. Seperti biasa kalau kita hari Jumat ya, kita ada belajar Bible story ya. Nah, kemarin kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan tentang Samuel ya, Samuel yang diurapi Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang yang seperti ini lagunya. Ada yang bernama Daud dengan alih-alih. Ada yang bernama Daud dengan Di pinggir sungai. oh ya, di pinggir Nanti sungai ada lagunya ya. Kaya. Mau ambil 5 batu. Satu batu dimasukkan, diputar keliling. Ya, tapi sebelum itu teacher, kita cerita tentang ini. Daud ini Tuhan Allah mengkhususkan Daud. Oh, Daud dikhususkan Tuhan ya teacher. Iya, kenapa dia dikhususkan? Padahal dia masih kecil udah dikhususkan. Ada seorang anak kecil ya, namanya Daud. Itu adalah tokoh di dalam Alkitab, seorang raja. Nah, waktu Daud masih kecil, ya, dia masih kecil sekali. Dia punya kakak. Iya, punya saudara-saudara dia banyak ya. Ya, besar. Jadi Daud ini anaknya rajin, baik dan taat, sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya. Samuel ya, Yakub, Isa, Abraham. Nah, itu kan. Ini juga anaknya yang baik, taat, rajin dan takut akan Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Dia punya alat musik yang namanya kecapi. Jadi Daud ini walaupun masih kecil sudah menjaga domba di padang. Nah, Daud ini suka bermain kecapi. Lagunya sangat bagus sekali. Jadi setiap dia membawa kawanan dombanya ke padang makan rumput, dia suka bermain kecapi. Ya, itu dia rajin sekali masih kecil. Nah, pada saat itu, kenapa sih Allah mengkhususkan Daud? Ya, mau tahu kan? Kayaknya kita lihat aja lah ceritanya, nanti kita bisa lihat sama-sama kenapa Allah mengkhususkan Daud. Ini dia ceritanya. Oke. Anak-anak, tahu nggak siapa bapak yang sudah tua ini? Namanya Bapak Samuel. Allah selalu menyertai Bapak Samuel. Bapak Samuel taat kepada perkataan-perkataan Allah. Allah mengutus Bapak Samuel pergi kepada Bapak Isai di Bethlehem untuk mengurapi anak dari Bapak Isai. Anak yang diurapi artinya dipilih Allah untuk menjadi Raja Israel. Bapak Samuel melakukan apa yang Allah katakan.
Tiba di Bethlehem, Bapak Samuel memanggil Bapak Isai dan anak-anaknya. Samuel melihat anak Bapak Isai yang paling besar, yang paling tua. Samuel berpikir anak inilah yang akan dipilih Allah karena badannya tinggi dan cakep. Tapi ternyata bukan pilihan Allah. Allah tidak melihat apa yang kelihatan oleh mata, tetapi melihat hati. Satu demi satu anak-anak Bapak Isai datang kepada Bapak Samuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namun tidak ada yang dipilih oleh Allah. Lalu Bapak Samuel bilang gini, semuanya gak ada yang dipilih oleh Allah. Apakah ada anak yang lain? Lalu Bapak Isai menjawab, masih ada yang paling kecil, yang paling muda, namanya Daud. Tapi dia sedang mengembalakan kambing domba. Lalu Bapak Samuel bilang, panggil dia kemari. Tap, tap, tap. Datanglah Daud. Matanya bagus, mukanya cakep. Ternyata Daudlah yang dipilih Allah. Lalu Bapak Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud di depan keluarganya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Allah telah memilih Daud menjadi Raja Israel. Sejak saat itu Allah menyertai Daud dan memberi kekuatan juga kuasa. Gitu ceritanya anak-anak. Nah, semua sudah lihat kan videonya? Kenapa ya Allah mengkhususkan Daud? Ternyata Tuhan tidak melihat badan yang besar, kecil, pandai berperang, pandai bekerja, pandai semuanya, tidak. Padahal Daud paling kecil, dipilih Tuhan untuk diurapi Bapak Samuel, ya, seorang imam yang minggu lalu kita ceritakan. Dipilih oleh Tuhan, Tuhan yang milih sendiri bahwa Daud nanti akan menjadi pemimpin Israel. Nah, walaupun dia kecil, Tuhan memilih dia. Tadi udah lihat kan, kakak-kakaknya dilihat Bapak Samuel. Gak ada yang cocok di mata Tuhan. Dia hanya suka, Tuhan hanya melihat Daud. Waktu itu Daud dipanggil, dia masih kecil, kata papanya. Ternyata walaupun dia paling kecil, Tuhan yang memilih bahwa dia, kenapa? Tuhan melihat dia dari hatinya. Ternyata hati Tuhan berkenan pada anak kecil. Nah, sudah berapa cerita kan kita lihat anak-anak kecil dipakai Tuhan, ya, jadi pemimpin. Nah, anak-anak teacher yang di rumah yang dengarkan firman Tuhan ini pasti dipakai Tuhan. Iya, jadi jangan merasakan aku masih kecil, aku gak bisa apa-apa. Bisa, asal kita tetap berusaha dan selalu berserah sama Tuhan, menjadi anak yang taat, takut akan Tuhan, ya, rajin berdoa, dengar-dengaran papa mama, ya. Dari kemarin-kemarin sudah itu ceritanya. Ya, taat, dengar-dengaran dan cinta sama Tuhan, suka berdoa, suka bernyanyi. Itulah anak-anak yang disenangi oleh Tuhan. Kita semua pasti bisa, anak-anak. Pasti bisa berhasil. Berhasil dalam apa? Karena anak-anak masih kecil dan masih sekolah, berhasil dalam sekolahnya, berhasil dalam belajarnya. Apapun yang dilakukan berhasil karena Tuhan yang menolong. Makanya waktu kita belajar selalu kita buka dengan doa kan, supaya Tuhan menolong kita. Sama seperti Daud, Tuhan selalu menolong dia. Itu cerita minggu depan. Bagaimana selanjutnya Daud setelah diurapi, ya, masih diurapi, belum menjadi raja. Diurapi oleh Bapak Samuel dan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Minggu depan kita lihat lagi bagaimana selanjutnya setelah Daud diurapi oleh Bapak Samuel dan dipilih Tuhan. Oke? Itulah artinya Allah mengkhususkan Daud. Goliat datang dengan membawa
Tuhan.